Oke, saya ini tergelitik ya dengan pada saat pertama Anda menyatakan bahwa saya mau ketemu dengan atau Bamovic, tapi saya tidak mau ketemu dengan Reza Gledis. Kenapa? Karena dia licik. Karakter orangnya itu memang sangat bermain film victim dan drama. Jadi pada saat Drama apa licik? dua-duanya menurut pandangan saya. Jadi gini, pada saat dia pertama kali bikin video konten permintaan maaf, Ya. dia bikin konten video bahwa sambil dengan muka yang kusut, kerudungan yang kayak letoy, apa namanya yang kusut lah, penampakannya itu kayak seperti meminta simpati dari masyarakat, pandangan saya. Karena saya ada juga yang melaporkan orang terdekatnya bahwa sebenarnya dia tidak seperti itu. Tarik produk Anda perbaiki, tidak perlulah Anda menghamburkan uang untuk menutup dan menyuap orang-orang yang kritis terhadap produk ini. Apakah itu dilakukan? Iya, tadi contohnya Bukan. Apakah syarat Anda kepada Glavitsa atau Reza Gledis supaya dia menarik, memperbaiki, mencoba untuk membuat lebih baik produk dia itu apakah dituruti atau dilaksanakan? tidak. Jadi pada saat saya membeli lagi produknya hasilnya sama-sama aja. Sama-sama Sama saja. aja Jadi berarti juga membuat dia tidak melakukan apa yang menjadi Anda syaratkan, tapi justru ingin menutup Anda dengan semuanya dilakukan dengan uang. yang saya lihat seperti itu. Jadi berbeda Jadi dengan menghalalkan segala cara dengan mengeluarkan uang menutup Anda. Seperti itu. yang saya lihat memang namanya Seperti itu ya. berbeda dengan owner Brande yang juga saya review, dan ternyata setelah saya tanyakan ke seller-sellernya, ternyata beliau melakukan penarikan ke seller-sellernya. Ditarik Nah, semua. itu Yang lain-lain itu melakukan review apa memperbaiki. memperbaiki, betul. Memperbaiki. Jadi ya sudah. Gitu. Sebetulnya kami di sini agak penasaran motivasi Anda menyampaikan kepada masyarakat itu apa yang kan begini, ini kan banyak juga dokter yang lain ini tidak ada yang mempunyai perhatian kepada masyarakat, banyak dokter, tapi Anda begitu antusias, Anda datang ke lab, Anda beli, sebetulnya tujuan akhir yang Anda inginkan kepada apa yang Anda lakukan, itu tujuan mulia Anda ini apa, saksi? Sebetulnya apa yang Anda inginkan kepada masyarakat supaya ibu-ibu kita, adik-adik kita itu semuanya cantik beneran, tidak cantik karena dengkulan, tidak cantik karena apa dan sebagainya. Apa tujuan akhir yang Anda inginkan sebetulnya? Dengan niat suci, niat mulia Anda mengorbankan biaya segala macam melakukan lagi. Sebetulnya apa yang Anda inginkan dari perkara ini? Yang pertama adalah berhentinya budaya flexing di TikTok yang merusak generasi bangsa, anak bangsa. Yang pertama. Dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti seperti itu. Sangat jarang sekali. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih skincare, agar tidak dengan mudah termakan iklan yang FOMO, tidak mudah percaya dengan oknum penjual skincare yang berprofesi dokter, yang sebenarnya dia hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan menggunakan profesinya sebagai seorang dokter. Salah satunya. Dan yang saya paling harapkan masyarakat untuk lebih pintar menyimpan uangnya. Belum tentu produk yang mahal itu bisa cocok, yang bisa bagus di kulit kalian. Kenapa? Karena kembali lagi skincare itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Jadi di sini be smart, lebih pintar, lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang, jangan termakan lagi dengan iklan-iklan flexing atau kayak hedon dan owner skincare. Saksi, Anda punya media sosial terbuka untuk masyarakat, bisa komunikasi dengan Anda? Bisa, betul. Ada masyarakat yang bisa DM apa direct messenger atau apa ke media sosial Anda? Ada tidak? Ke Instagram atau TikTok Anda berkomunikasi dengan Anda melalui HP atau melalui media sosial? Ada masyarakat? Ada di TikTok, tapi karena jumlah pesan saya dijual, jadi saya sebenarnya jarang melakukan. Ada tidak dari sekian masyarakat itu mengadu kepada Anda? Saya adalah konsumen. Saya membeli produk supaya saya cantik, supaya saya dicintai sama suami saya. Ternyata muka saya babak belur, muka saya bisulan karena saya menggunakan skincare yang ditipu oleh penjual. Ada tidak?
Ya, ada banyak seperti itu. Salah satunya adalah produk dari Grafidia Snow White. Grafidia Snow White. Betul. Yang serbuk. Jadi dia menjual produk Grafidia Snow White berbentuk serbuk. Yang dia suruh konsumen itu meletakkan di bawah lidah sebelum keberatan tidur. yang mulia. Jangan suka keberatan, jaksa. Saya tolong, kalau ada pertanyaan yang tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda diam. Hak saya. Ini hak saya. Terhadap Ini hak saya. dari penasihat Betul, hukum. ini hak saya. Anda diam. Anda diam. Iya. Anda yang diam. Anda. Mungkin Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini tidak keberatan, Ibu JPU yang berat badan, ya. Izin yang mulia. Sudah. Penghinaan terhadap JPU. Ya Anda yang memang tak benar. Mau dihentikan atau dilanjutkan? Jadi kita ingatkan ya, kita ingatkan kepada penuntut umum ya, kita ingatkan kepada penasihat hukum ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkara ini akan kita tutup jam 4. Sebentar didengarkan ya. Jadi kalau memang masih panjang, nanti akan kita datangkan lagi. Tapi kalau bisa diringkas untuk 10 menit, silakan ya. Saksi tadi apa tadi? Serbuk. Iya, serbuk. Tadi terputus ini serbuk. Itu produk dari Reza Gledis. Betul. Dari Atauba Movie. Dari PT Glavisa. Betul. Apa serbuk itu seperti apa dan itu bermasalah seperti apa? Betul. Ada yang komplain kepada Anda? Banyak. Jadi serbuk itu adalah serbuk yang tinggi akan kadar gula. Serbuk tinggi kadar gula. Betul. Dan seorang Reza Gledis itu menyarankan serbuk tersebut diletakkan di bawah lidah sebelum tidur. Sehingga banyak banget pasien yang menceritakan giginya keropos, lubang, ada sampai gulanya tinggi karena mengikuti apa yang dia instruksikan ini. Banyak sekali. Instruksi dari Reza Gledis. Betul, dari visinya dia. Dari visinya dia. Betul. Ada berapa orang? Terus apa saran dokter kepada konsumen yang menderita akibat adanya promosi yang menyesatkan dari Reza Gledis Glavisa terhadap produk yang serbuk, yang membuat seseorang kencing manis, membuat giginya ompong, giginya keropos dan sebagainya. Apa yang dokter sarankan kepada konsumen tersebut? Jadi saya sarankan yang memang untuk segera yang melakukan pemeriksaan ke dokter gigi dan meminta untuk pertanggungjawaban dari Reza Gledis. Tapi mereka bilang ya tidak dijawab dan mereka mengirimkan bukti bahwa ini loh dok, kita nggak dijawab oleh konsumennya, bahkan banyak balik kita diserang oleh buzzer-buzzernya seperti itu. Justru konsumen ini diserang. Betul. Jadi banyak para korban ini memang tidak berani speak up karena selama ini mereka tidak berani speak up karena takut diserang. Jadi pada saat dokter muncul pertama kali sudah diwanti-wanti oleh teman-teman dokter bahwa dok hati-hati ya, dokter Sandra nanti akan dijadikan sasaran tembak karena ini adalah melawan mafia skincare yang luar biasa besar, uangnya nggak berseri dan mereka akan bisa melakukan segala macam cara untuk menghentikan dokter. Saya tertarik dengan kata barusan. Ini mafia skincare, uangnya tidak berseri dan dia menghalalkan segala cara. Betul. Siapa? Reza Gledis. Dan dia tidak berani menjawab. Tapi yang jelas kalau yang kita katakan mafia Karena skincare. kita membahas persoalan serbuk. Serbuk yang tadi di mulut itu adalah produk dari Glavisa. Betul. Kenapa ada produk dari Glavisa kan? Dia dari mafia skincare. Iya, kalau dikatakan sebagai mafia, maksudnya pengertian dari mafia adalah mengeruk keuntungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, ya itu mafia. Mafia. Ada hal-hal yang setelah persoalan ini serbuk masih beredar nggak sampai sekarang? Kemarin juga beberapa bulan masih beli. Dan memang rasanya manis, super manis sekali. Jadi Apa yang dilakukan oleh BP POM yang atas nama negara, BP POM yang mewakili rakyat Republik Indonesia? Apa yang dilakukan BP POM setelah Anda melakukan review, Anda mengupload kepada media sosial? BP POM itu
Enggak, sudah dilaporkan dan lagi dalam proses pemeriksaan sekarang. Sekarang proses pemeriksaan. Betul. Benar ini? Ataukah cuma sekedar candaan? Oh tidak, sudah diperiksa. BP POM. Badan POM saat ini dengan pemeriksaan dokter tahunan, pemimpinan tetap sangat jauh berubah dibanding Badan POM yang dulu. Cepat sekali. Cepat sekali Betul. dokter tahunan turun tangan. Betul. Saya minta ketua BP POM jangan main-main. Ini Anda dimonitor masyarakat. Betul. Grafisnya diperiksa semua dia punya produk itu bermasalah. Ada. Sebentar yang mulia. Dokter Samira, Dokter Samira, ingat kan kalau saya diberikan nomor teleponnya oleh Rahmania Putria, ternyata nama aslinya bukan Selasoki Uler. Iya. Iya. Ternyata pas saya baca di BAP Rahmania Putria, kan yang kita tahu namanya Selasoki Uler kan? Iya, saya sebutnya salah satu yang. Iya. Nah, dokter ingat kan yang memberikan nomor telepon itu adalah Rahmania Putria. Betul. Dokter ingat nggak? Saya lupa, tapi waktu itu di bulan Oktober tanggal berapanya saya lupa. Waktu itu saya pernah dimintai tolong sama si Rahma Putria ini untuk telepon dokter, bilang dong ke dokter jangan review produkku yang overclaim terus. Aku udah nggak mau jualan produk skincare lagi. Aku mau fokus jualan busana muslim. Dokter ingat nggak? Iya betul. Pada saat itu saya temukan lagi produk body lotionnya dia overclaim. Ya, setelah 1 bulan lalu dia melakukan live dan dokter ngomong ke aku dokter bilang ternyata dia sempilin produk dia yang overclaim. Dokter bilang begitu waktu itu. Iya. Ya, setelah 1 bulan dia tidak live di TikToknya atau di sosial medianya. Apakah saya meminta uang untuk itu ke dokter? Tidak sama sekali. Nah, saya juga tidak minta uang ke sebulan itu. Saya juga kecewa itu, harusnya saya minta uang. Oke, kedua, dokter waktu itu sama dokter Oki, saya lupa itu ada event apa, tapi dokter Samira ketemu dengan dokter Oki di suatu tempat. Lalu berpisahlah dokter Samira dengan dokter Oki. Dokter Oki menelpon saya. Dia bilang seperti ini. Saya ingat betul. Ami, lagi sibuk nggak? Nggak dok, kenapa? Aku barusan ketemu dokter. Oh ya, ngomong apa? Dia bilang begini. Si Nikita Mirzani tuh udah gue sumpal mulutnya. Kalau sampai dia macam-macam, gue laporin ke polisi. Ingat nggak dokter ngomong gitu ke? Itu yang Reza ngomong ke orang-orang sampai ke telinga dokter, lalu dokter menyampaikan ke dokter Oki. Lupa ingat itu ya. Lupa ingat itu di bulan Desember. Ya, di bulan Desember. Lalu dokter Oki juga bilang, nih coba telepon dokter karena ada yang mau dia kasih tahu. Akhirnya udah mulai ingat. Ingat pada saat itu kita lagi mau jualan 12. Oke. Ingat ya. Nah, lalu aku telepon dokter, aku menanyakan, apa sih dok yang penting? Oh iya. Ya kan? Lalu dokter kirim bukti chat WhatsApp grup yang isinya adalah dokter-dokter kecantikan semua. Salah satunya ada namanya dokter Janeta, grup dari si Reza Begem ini ya. Janet Stanza. Janet apa? Janet Stanza. Janet Stanza. Itu WhatsApp grup apa dok? Jadi dulu dia pernah menjadi ketua Perdesti, Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia, tapi sekarang sudah retire, sudah pensiun, digantikan oleh yang lain. Jadi itu mungkin salah satu grup di dokter estetika. Yang sempat saya juga pernah masuk. Tetapi saya keluar karena karakter dari Janet ini juga lucunya luar biasa. Oke, nah dokter Samira mengirimkan bukti chat WhatsApp ke aku dan aku baca isinya adalah si Janet ini ngomong, si Nikita Mirzani, Oki dan Mail itu meres uangnya Reza 4 miliar, bukan begitu dok? Benar kan? Lalu saya telepon dokter Samira, saya menanyakan dok, bolehkah saya minta nomor teleponnya si Janeta ini? Lalu dokter kasih nomornya. Saya telepon si
si Janeta itu, dan dia saya ada rekam tapi memang saya disita di situ. Saya ada namanya. Ada rekaman, rekamannya aku kirim ke dokter ya? Ada. Waktu itu ya? Boleh aku minta dok, maaf karena handphoneku disita dok. Disitanya mendadak. Bukan, jadi kalau misalnya handphone itu kan saya kira sebagai bukti banyak ke beberapa handphone. Saya takutnya kalau saya seperti handphone saya satunya disita ke. Tolong saksi berhenti dulu ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan ini jamaah. Kalau memang masih banyak pertanyaan, nanti kita perintahkan lagi saksi untuk hadir. Jadi untuk saksi rekan saudara untuk hari ini sampai di sini. Kecuali dari penasihat hukum nanti masih ingin atau masih ya. Tapi nanti kita kasih kesempatan kepada yang belum tanya untuk tanya dan kita perintahkan saksi untuk hadir lagi. Ke belakang dulu saksi, ke belakang dulu. Silakan terdakwa untuk dulu di depan. Jadi kita sampaikan kepada semua pihak ya. Tolong didengarkan ya. Kita sampaikan kepada semua pihak yang ada di sini terkait dengan surat yang disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tentang kondisi kesehatan dari terdakwa ya, bahwa terdakwa ini sudah diperiksa oleh dokter di rutan, dan karena di rutan ini sarana dan prasarananya kurang sehingga perlu dilakukan pemeriksaan di luar. Dan setelah membaca surat tersebut tentunya majelis sudah bermusyawarah, dan karena terkait dengan kesehatan ini ya perlu segera ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak segera ditindaklanjuti, jadi nanti kesehatan terdakwa menjadi lebih parah. Dan tentunya melalui penetapan ini, setelah tentunya majelis hakim koordinasi dengan pihak rumah sakit dari pengamanan dari penuntut umum, maka akan kita bacakan penetapan yang sudah kita susun. Dengarkan baik-baik semuanya. Penetapan nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kang Nikita Miryani dan seterusnya telah membaca surat Kepala Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu tertanggal 6 Agustus 2025 perihal pemberitahuan tahanan sakit atas nama Nikita Miryani beserta surat keterangan dokter yang ditandatangani oleh Dr. Ratnawati Sudiro dan Dr. Valentina Toriburan yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas telah ternyata adanya fakta bahwa terdakwa Nikita Miryani menderita sakit yang memerlukan pemeriksaan ke dokter spesialis saraf dan spesialis penyakit dalam. Menimbang bahwa oleh karena saat ini terdakwa berstatus tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa
pemeriksaan ke dokter spesialis saraf dan spesialis penyakit dalam, maka majelis hakim perlu memberikan izin kepada terdakwa untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk keperluan berobat dan setelah selesai melakukan pemeriksaan pengobatan dimaksud agar segera kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP, maka terhadap terdakwa yang diberikan izin untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan kelas 2B, lembaga pemasyarakatan tersebut di atas tentunya untuk dapat dikabulkan memperhatikan pasal 19 ayat 8 dan ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan menetapkan memberikan izin kepada terdakwa Nikita Milyani melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Adiaksa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17 WIB sampai dengan pukul 21 WIB dan selesai berobat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu, memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan tersebut. Demikian ditetapkan majelis hakim pada hari Kamis 7 Agustus 2025 oleh kami berunsur Asa Radityo Baskoro SMKN dan Sulistyo Muhammad B. Putro SMK masing-masing sebagai hakim anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Sarifudin Asya Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Nuli Mali Murti SMH dan kawan-kawan penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, jadi begitu ya. Silahkan dipergunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis untuk melakukan pemeriksaan pukul 17 sampai pukul 21 WIB di Rumah Sakit Adiaksa. Begitu ya. Makanya untuk sidang kita akhiri jam 4 untuk perjalanan, mudah-mudahan sampai di sana. Dan kepada terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum ya, tolong terdakwa ya diperhatikan, jangan salah paham nanti ya. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Tolong diperhatikan dulu Saya ya. perhatikan yang mulia. Diam dulu ya. Jadi demikian penetapan tentunya terhadap saksi tadi ya yang sudah disumpah. Kalau memungkinkan bisa disuruh hadir biar kita kasih tahu. Silakan saksi-saksi. Dihadirkan saksi-saksi yang sudah disumpah tadi disuruh masuk biar kita kasih tahu. Jadi kita sampaikan terdakwa ya hak saudara untuk bertanya kepada saksi dokter. Sebentar. Bisa besok Pak. Tolong Pak. Berobat bisa besok Pak. Saya masih mau sidang. Kesehatan itu sangat penting. Jadi majelis tidak mau menunda-nunda. Majelis nanti disalahkan. Ya, silakan ya. Silakan saksi untuk dihadirkan untuk kita kasih tahu. Mulia, saya masih mau sidang yang mulia. Saya nggak mau ditunda. Saya bisa berobat besok. Kan besok masih Jumat. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kita majelis sudah koordinasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya, jadi hari ini. Aku mau besok. Aku masih kuat Pak. Aku masih kuat Pak. Mau ngikutin sidang. Besok aja ke rumah sakit. Tolonglah Pak. Saya udah menunggu begitu lama Pak. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nanti kita minta datang lagi Dokter Samira. Nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya. Tapi saya masih Hak saudara tetap diberikan. saya nggak mau Pak. Sekarang belum. Saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu Pak. Kenapa saya disuruh jawab? Saya masih mau sidang Pak. Besok saja kalau memang mau berobat besok saya. Silakan saksi seperti
saksinya ya untuk hadir lagi pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 kita ditutup. Kasihan aja, teriak.